22. Kisah Nabi Zakaria, alaihissalam. Zakaria mendambakan seorang anak. Umur Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua. Padahal sejak usia muda mereka mendambakan seorang putra yang dapat melanjutkan dakwah untuk membimbing umatnya supaya tidak tersesat. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai tukang kayu, tetapi dakwah yang dilakukan untuk membimbing umat lebih diutamakannya daripada kepentingan pribadi. Siang malam ia berdoa bersama istrinya. Akhirnya doanya dikabulkan. Istrinya mengandung. Sesudah melahirkan anak laki-laki maka anak itu diberi nama Yahya. Sesudah dewasa Nabi Yahya beristri dengan seorang wanita bernama Isya binti Fakut bin Miyal. Isya mempunyai saudara perempuan bernama Hanah. Hanah diperistri oleh Imran. Dari pasangan Hanah dan Imran ini lahirlah Maryam ibu Nabi Isa. Lahirnya Maryam. Pasangan suami istri Hanah dan Imran sudah berusia lanjut namun juga belum dikaruniai anak. Siang malam mereka berdoa akhirnya Allah mengabulkan doanya. Hanah mengandung, namun sayang, di saat Hanah mengandung Imran meninggal dunia. Karena tidak mempunyai ayah, sesudah bayi itu lahir ia diasuh oleh Nabi Zakaria setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Allah yaitu diletakkan di Masjid Baitul Aqsa. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah. Yahya dikenal sebagai seorang pembaptis, yaitu memandikan orang-orang berdosa yang bertaubat di tepi sungai Yordan. Pemandian itu bukan berarti mencuci dosa, melainkan tanda orang tersebut bertaubat. 23. Kisah Nabi Yahya, alaihissalam. Pada suatu hari Yahya mendengar bahwa Raja Herodus yang menguasai Palestina hendak menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Dalam syariat atau undang-undang kitab Taurat dan Zabur menikahi anak tirinya itu tidak boleh, haram. Namun Raja Herodus yang sudah tergila-gila pada anak tirinya yang cantik jelita itu tidak peduli. Ia tetap bersikeras ingin menikahinya. Herodia sendiri merasa gembira bila diperistri seorang raja. Ia seorang gadis yang haus kekuasaan dan harta benda. Tak seorang pun berani menentang kehendak raja itu. Namun Yahya sang pembaptis segera tampil menghadapi raja dan menyatakan keberatan. Bahwa pernikahan raja itu melanggar aturan agama dan amat dikutuk Tuhan. Seluruh istana pun gempar. Mereka setuju atas pendapat Yahya yang berasal dari kitab suci. Raja menjadi malu dan murka. Ia dan Herodia berusaha mencari jalan untuk membungkam mulut Yahya atau kalau perlu membunuhnya sekalian. Pada suatu hari Herodia datang menemui Yahya di rumahnya. Herodia berdandan sangat cantik. Ia mencoba merayu Yahya agar melakukan perbuatan mesum. Ia mengajak Yahya untuk berzina. Siapa tahu sesudah melakukan perbuatan nista itu Yahya akan jadi penurut dan tidak lagi menentang rencana pernikahannya dengan Raja Herodus. Namun Herodia kecele, walau ia telah bertelanjang bulat di hadapan Yahya, pemuda itu tidak tergoda bahkan merasa jijik sekali melihat Herodia yang bejat moralnya itu. Ia mengusir Herodia dengan suara yang keras, seolah menggelegar di telinga Herodia. Herodia merasa malu sekali, ia merasa terhina sekali dan karenanya ia merasa dendam dan sangat benci kepada Yahya. Herodia langsung menghadap Raja Herodus dan berkata bahwa Yahya telah menghinanya. Sesungguhnya Yahya tidak setuju atas pernikahannya dengan sang raja adalah karena Yahya berpamrih ingin menikahi Herodia sendiri. Tadi Yahya telah berusaha memperkosanya. Tentu hasutan Herodia yang tajam itu membakar kemarahan Raja Herodus. Ia segera memerintahkan bala tentaranya untuk memenggal kepala Yahya. Para tentara itu sebenarnya sangat keberatan, namun mereka diancam hukuman berat. Maka akhirnya dengan segala cara mereka dapat menemukan Yahya, nabi yang solih dan tegas pendiriannya itu dibawa ke penjara dan dipenggal lehernya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafatnya Nabi Zakaria. Sesudah Yahya sang pembaptis tiada, perhatian orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria. Nabi tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah yang tersebut dalam kitab Taurat. Perkawinan antara ayah dan anak tiri tidak boleh alias haram. Herodus marah, ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria. Namun rakyat melindungi Nabi yang sudah berusia lanjut itu. Pada suatu hari Nabi Zakaria bersembunyi di sebuah hutan. Mendadak hutan itu dikepung oleh bala tentara Herodus yang dibantu tentara Romawi. Nabi Zakaria melihat sebuah pohon besar yang tengahnya membelah. Masuklah Nabi Zakaria ke dalam pohon itu. Mendadak pohon itu mengatup lagi.
Dengan demikian tentara Herodus tak dapat menemukan Nabi Zakaria. Tetapi iblis menyerupakan diri sebagai manusia dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Zakaria di dalam pohon. Para prajurit sebenarnya kurang percaya, namun pohon itu digergaji pula. Mendadak dari pohon itu keluar darah. Dengan demikian mereka mengira telah membunuh Nabi Zakaria. Benarkah demikian? Hanya Allah yang Maha Tahu apa sebenarnya yang telah menimpa nasib diri Nabi Zakaria. 24. Kisah Nabi Isa, alaihis salam. Maryam ibunda Nabi Isa. Maryam sejak kecil diasuh oleh mendiang Nabi Zakaria. Ia seorang gadis yang baik budi pekertinya. Sesudah menginjak usia dewasa ia selalu mengurung diri di tempat ibadah. Sama sekali tak pernah berhubungan dengan orang lain. Pada suatu hari Nabi Zakaria menengok Maryam di tempatnya. Ia terkejut melihat aneka buah-buahan berada di kamar itu. Maryam menjelaskan bahwa semua itu adalah karunia Allah. Nabi Zakaria percaya akan hal itu. Memang tidak mustahil Maryam yang suci, takwa dan tunduk pada perintah Allah itu mendapat karunia berupa makanan dari sorga. Pada suatu hari Maryam kedatangan malaikat yang mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi nabi dan rasul. Maryam heran, bagaimana bisa ia seorang perawan, belum bersuami akan mempunyai anak. Malaikat menjawab bahwa jika Allah menghendaki sesuatu cukuplah berkata, jadilah, maka kehendaknya pun jadi. Maryam mengasingkan diri. Ternyata betul, tidak berapa lama kemudian Maryam hamil. Ia dianggap telah berbuat serong dengan lelaki lain. Sungguh tuduhan ini merupakan hal yang menyakitkan bagi Maryam. Inilah salah satu dari ujian berat yang harus dihadapi dengan iman yang teguh. Ia mengasingkan diri dari keramaian untuk menghindari cemoohan masyarakat. Ia melahirkan bayinya di bawah sebatang pohon kurma yang diberkati Allah. Bayinya lahir dengan selamat. Sesudah kesehatannya pulih Maryam kembali ke rumahnya dengan membawa bayinya itu. Sang bayi yang menjelaskan semuanya. Berbagai pendapat dan tuduhan ditujukan kepada Maryam. Bagaimana ia seorang perawan yang tekun beribadah bisa mempunyai seorang anak? Tanyakanlah pada bayi itu sendiri. Kata Maryam menjawab pertanyaan orang-orang di sekelilingnya. Walau merasa ragu, dan menganggap Maryam tak waras mereka bertanya pula kepada Isa, anak Maryam yang masih bayi itu. Tak disangka Isa yang masih bayi itu bisa menjawab atas kehendak Allah, aku adalah hamba Allah, akan diturunkan kepadaku kitab Injil. Allah telah memilihku menjadi seorang nabi, menjadikanku orang yang mendatangkan berkah dan mengajarkan kebaikan, memerintahkanku untuk mendirikan salat dan membayar zakat selama hidupku, berbuat baik kepada orang tuaku. Aku tidak sombong pada orang lain dan tidak tenggelam dalam maksiat. Allah memberiku keselamatan pada hari lahirku dan kematianku dan juga pada hari kebangkitan di hari kiamat. Dengan demikian yakinlah mereka bahwa Maryam memang suci bersih dari tuduhan mereka selama ini. Kenabian Isa, alaihis salam. Sejak kecil Isa sudah menampakkan diri sebagai manusia istimewa. Kecerdasannya luar biasa, dan pada umur 30 tahun ia diangkat sebagai nabi dan rasul. Sebelum itu telah diajarkan kepadanya Taurat dan Injil. Dengan diangkatnya sebagai rasul maka mulailah ia menyebarkan agama Islam kepada kaumnya. Menyerukan kaum Yahudi dan orang-orang Israel untuk kembali kepada Allah. Menyadarkan kesesatan mereka yang telah berani merubah kitab Taurat peninggalan Nabi Musa. Kabar tentang datangnya Nabi akhir zaman. Salah satu ajaran Nabi Isa adalah kabar tentang adanya Nabi sesudahnya yaitu Ahmad atau Muhammad. Hal ini tersebutlah dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yaitu Ahmad Muhammad. Al-Hawariyun, yaitu para sahabat Nabi Isa dan murid-murid yang dekat. Mereka inilah yang meneruskan dan menyebarkan ajaran Nabi Isa kepada kaumnya. Mukjizat Nabi Isa. Kedatangan Nabi Isa dengan ajarannya yang bersih dan benar telah membuat tokoh-tokoh agama dari kalangan rahib Bani Israel terancam kedudukannya. Maka mereka minta bukti kebenaran beliau selaku utusan Allah. Maka Allah memberikan mujizat kepada Nabi Isa untuk menguatkan ajarannya. Antara lain, Nabi Isa membuat mainan burung dari tanah liat, setelah ditiup burung itu hidup dan terbang atas seizin Allah. Beliau dapat menyembuhkan orang buta. Beliau dapat menyembuhkan orang yang terkena sakit sopak. Dapat menghidupkan orang mati.
Bisa menceritakan jenis makanan yang dimakan orang-orang di rumah mereka dan juga makanan yang mereka simpan. Dapat menurunkan makanan dari langit untuk menuruti kaumnya yang minta hidangan dari sorga. Terima kasih sudah subscribe Wafatnya Nabi Isa. Pemerintah Romawi tidak menyukai kehadiran Nabi Isa yang dianggap membahayakan imperium mereka. Mereka bermaksud membunuh Nabi Isa. Salah seorang murid Nabi Isa yang bernama Yudas berkhianat. Dialah yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tetapi Allah melindungi Nabi Isa, beliau diangkat ke langit. Sedangkan Yudas yang berkhianat diserupakan wajah dan penampilan seperti Nabi Isa, maka Yudaslah yang ditangkap dan disalib tentara Romawi. Menurut hadits sahih Nabi Isa akan diturunkan ke dunia lagi menjelang hari kiamat. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi sebagai bahan musahabah diri kita, ambil hikmahnya. Dengan membagikan video ini sudah membantu menyebarkan kebaikan untuk menambah amal kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa tekan like atau suka. Tekan subscribe supaya mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Terima kasih kepada subscribe, semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin.